Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahda Lutfi Rama Fauziah dengan NIM 204011171. Saya akan menjelaskan materi mengenai klausula baku. Memasuki pengertian klausula baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klausula adalah ketentuan tertentu yang terdapat dalam suatu perjanjian. Klausula sendiri berfungsi sebagai perluasan atau pembatasan terhadap suatu aturan atau pasal yang terdapat dalam sebuah perjanjian. Mengacu pada teori Duker tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen, didasarkan pada gagasan bahwasanya pembeli dan konsumen tidak saling sejajar dan bahwa kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh konsumen. Karena produsen pada dasarnya memiliki kedudukan atau posisi yang menguntungkan, maka mereka berkewajiban untuk menjamin kepentingan konsumen agar tidak dirugikan. Sehubungan dengan pelemahan konsumen yang bergantung pada keahlian produsen dan pelaku usaha, maka produsen tidak hanya berkewajiban memberikan produk yang sesuai dengan klaim atau deskripsi yang dibuatnya, namun harus juga berhati-hati untuk mencegah kerugian konsumen. Meskipun produsen secara eksplisit menolak pertanggungjawaban seperti ini dan konsumen menerima penolakan tersebut dalam bentuk perjanjian klausula baku. Definisi klausula baku ialah setiap ketentuan atau maupun serta aturan atau syarat yang telah dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang mana hal tersebut dimuat dalam bentuk tertulis. Istilah klausula baku berasal dari kata asli berbahasa Inggris standar kontrak. Baku sendiri memiliki arti patokan atau acuan. Hondius memaparkan definisi klausula baku sebagai konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. Aspek kontrak bisnis dalam klausula baku. Sebelumnya, tadi kan pengertian dari klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Nah, dalam pembuatan undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Mengacu pada teori tersebut bahwasannya aspek kontrak bisnis dalam klausula baku mengikat kedua pihak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksenerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Standar kontrak sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani kuno. Menurut laporan dalam Harvard Law Review pada tahun 1971 bahwa 99% perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk standar kontrak. Aspek kontrak bisnis dalam klausula baku. Yang pertama, dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan suatu konsep yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian sudah tertulis lengkap pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut standar kontrak. Istilah ini menunjuk pada syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya. Isi standar kontrak telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lain tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya, tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian menurut azas kebebasan berkontrak. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam standar kontrak adalah mengenai klausula eksenerasi, yaitu klausula yang berisi pembebasan kewajiban dan pertanggungjawaban pelaku usaha, tetapi dibebankan kepada konsumen.
Ada beberapa klausula eksenerasi yang terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen, sehingga perlu diwaspadai, yaitu klausula yang menurut Munir Fuadi, klausula yang menyatakan tidak ada pemberian garansi purna jual atas barang yang dijual, dan klausula yang menyatakan membatasi tanggung jawab jika terjadi wan prestasi terhadap garansi purna jual atas barang yang dijual. Yang ketiga, standar kontrak yang berkembang dalam masyarakat memiliki ciri antara lain bentuknya tertulis, formatnya dibakukan, syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha, konsumen hanya dapat menerima atau menolak isinya menguntungkan pelaku usaha. Yang keempat, pemberlakuan standar kontrak dalam masyarakat tidak terlepas dari 3 azas penting yang berlaku dalam hukum perjanjian, yaitu azas konsensualisme yang menekankan pada aspek pencapaian kesepakatan para pihak dalam standar kontrak. Kemudian azas pacta sunt servanda yang artinya menitik beratkan pada kepastian hukum para pihak yang terimplementasi pada perjanjian menjadi perikatan yang tercermin pada bentuk penandatanganan standar kontrak. Kemudian ada azas kebebasan berkontrak yang menekankan pada kebebasan membuat atau tidak perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Menurut Engels, menyebut adanya 3 bentuk yuridis dan perjanjian dengan syarat-syarat eksenerasi. Ketiga bentuk yuridis tersebut terdiri atas tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian, kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana yang dibuat, dibatasi atau dihapuskan. Kewajiban-kewajiban diciptakan, syarat-syarat pembatasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikul tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga. Perjanjian eksenerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksenerasi tercantum hal itu. Pengaturan pencantuman klausula baku. Pengaturan pencantuman klausula baku dalam UU-PK Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1 melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausul baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan pemberian klausul dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibelikan oleh konsumen secara angsuran, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Kemudian menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Jadi, kesimpulan dari materi mengenai klausula baku, yakni klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan atau memuat klausula baku disebut dengan perjanjian baku. Di dalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih kuat yang menyebabkan kerugian pada pihak lain yang lebih lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Dan ada beberapa aspek kontrak bisnis dalam klausula baku. Salah satunya adalah seringnya ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan suatu konsep yang akan berlaku bagi para pihak dalam suatu praktik perjanjian. Adapun pengaturan pencantuman klausula baku dalam UU-PK Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 18 ayat 1
Melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen dengan syarat yang ada. Sekian pemaparan materi mengenai klausula baku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.